Halo Lemen, kita coba bahas kali ini tahapan umum K3 di laboratorium. Setiap personel laboratorium harus memahami cara melakukan identifikasi sumber-sumber kecelakaan terhadap kegiatan di laboratorium. Tindakan pencegahan terhadap kecelakaan, tindakan yang dilakukan bila terjadi kecelakaan. Bekerja di laboratorium minimal 2 orang dengan menggunakan personal protective equipment untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Beritahu atau beri tanda telah mengalami kecelakaan kepada personel terkait sehingga bantuan dapat segera dilakukan. Setiap tamu laboratorium wajib menerima safety induction. Pemicu kecelakaan kerja di laboratorium ini bisa terjadi: 1. Kesalahan tata ruang bangunan laboratorium. Kesalahan dalam deteksi daerah potensial penyebab terjadinya kecelakaan. Informasi yang kurang tentang hazard analysis, kesalahan penanganan bahan kimia, kesalahan penyimpanan bahan kimia. Tidak ada pekerjaan yang lebih penting dari keselamatan dan kesehatan kerja. Ingat, kecelakaan terjadi karena pelanggaran prosedur kerja yang aman dan kurangnya pemahaman K3 laboratorium. Kecelakaan di laboratorium dapat dan harus dicegah dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dengan memenuhi aturan yang disyaratkan dan melakukan job safety analysis in the lab sehingga mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Dalam aturan umum bekerja di laboratorium ini, gunakan APD. Simpan bahan kimia sesuai persyaratan. Bau zat kimia secara tidak langsung. Gunakan dispenser, gunakan pipet filter, dan berikan label kimia. Dilarang gunakan cincin emas karena ketika kita bekerja dengan merkuri akan terjadi amalgam. Bersihkan tumpahan kimia secepatnya. Dilarang meletakkan tas atau barang di lantai. Dilarang makan, dilarang minum, dilarang merokok, dilarang berlari. Tidak gunakan bekas wadah minuman atau menyimpan bahan kimia. Dilarang bereksperimen sendiri. Isi buret jauh dari mata. Dilarang menuang langsung bahan kimia. Dilarang gunakan alat gelas pecah. Rambut panjang diikat dan dilarang menelpon. Dilarang gunakan sandal. Dilarang simpan bahan kimia terlalu tinggi. Dilarang simpan bahan kimia bertumpuk. Penyimpanan bahan kimia berdasarkan karakteristik bahaya, bukan secara alfabetis. Misalkan kita punya aluminium metal, didekatkan dengan amonium nitrat. Ketika dua bahan kimia ini berdekatan, bahan-bahan kimia tersebut akan menimbulkan reaksi eksotermis dan akhirnya ledakan. Contoh yang lain adalah acetic acid dan acetaldehid. Copper sulfate dengan kadmium chloride, hidrogen peroxide dan iron sulfate, merkuri nitrit dengan metanol. Semua penyimpanan bahan kimia ini tidak sebagaimana kita menyimpan buku dalam perpustakaan berdasarkan alfabetisnya. Selalu perhatikan kategori bahaya dan bahan kimia yang dipakai. Label botol yang berisi identitas, simbol, resiko, dan keselamatan harus diperhatikan. Poster keselamatan kerja di laboratorium ini juga harus dipertimbangkan. Lembar data keamanan bahan kimia atau LDKB atau Material Safety Data Sheet
MSTS, ataupun dalam bentuk lain dapat digunakan sebagai informasi untuk pengelolaan dan penanganan bahan kimia berbahaya di laboratorium. Sosialisasikan K3 di seluruh personil di semua tingkatan organisasi laboratorium. Lakukan pelatihan penanganan kondisi darurat secara berkala. Safety induction ini penting pada saat setiap laboratorium menerima tamu. Tamu laboratorium harus didampingi personel yang berwenang dan mendapatkan safety induction sebagai berikut. Nama tamunya siapa? Nama perusahaannya dari mana? Tanggalnya kapan? Tujuannya apa? Petugas K3 ini menyampaikan ucapan selamat datang kepada tamu dan menjelaskan tentang maksud dari safety induction. Dena lokasi ruangan laboratorium dan jalur evakuasi harus disampaikan. Fungsi alat pelindung diri, personal protective equipment, dan pemakaian di laboratorium. Bahwa hari ini tidak ada simulasi keselamatan dan kesehatan kerja. Jika ada bunyi sirene, maka terjadi kecelakaan kerja di laboratorium dan evakuasi tamu mengikuti petugas K3. Jika tamu memiliki pertanyaan atau informasi yang kurang jelas tentang safety induction, petugas K3 akan menjawabnya. Setelah mendapatkan orientasi safety induction dari lab, saya mengerti dan memahami serta berjanji akan melaksanakan hal tersebut. Tamunya siapa? Tanda tangan. Petugas K3 dan pengelola limbah tanda tangan di sini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.